Liga Inggris boleh saja kiblat bagi para pemain yang ingin merasakan persaingan kompetisi dengan intensitas tinggi. Namun hal serupa tak terjadi pada pesona timnas Inggris. Kesempatan untuk membela timnas Inggris nyatanya tak begitu menarik bagi beberapa pemain yang memiliki hak untuk membela The Three Lions. Agar Inggris tetap memiliki stok pemain hebat, FA biasanya akan menawarkan status kewarganegaraan kepada sejumlah pemain. Dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki darah Inggris. Ada pula keturunan asing yang lahir di Inggris. Bisa juga orang yang tidak lahir maupun memiliki keturunan Inggris, tapi tinggal dan menetap di Inggris dalam waktu lama. Namun beberapa pemain justru tak mengindahkan panggilan timnas Inggris ketika sudah mendapatkan kesempatan. Mereka justru memilih untuk membela negara lain yang notabene kurang populer dari Inggris. Siapa saja mereka? Berikut daftar pemain yang menolak panggilan timnas Inggris demi membela timnas negara lain. Setelah mencetak gol ke gawang Lazio dalam ajang Liga Champions 2020-2021, Federasi Sepak Bola Inggris mencoba membujuk Musiala untuk bermain di tim senior Inggris. Tawaran itu datang bersamaan dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Joachim Löw yang saat itu masih menukangi timnas Jerman bahkan sampai turun tangan untuk membujuk Musiala. Musiala sebetulnya memiliki hak untuk bermain di 4 negara, yakni Inggris, Jerman, Nigeria, dan Polandia. Pasalnya ia lahir dari ayah berdarah Inggris Nigeria dan seorang ibu asli Polandia. Namun Musiala lahir di Stuttgart, Jerman. Jadi tinggal milih tuh, mau main di mana. Jauh sebelum dilema itu datang, Musiala pernah menjajal timnas Inggris junior. Ia bahkan menjalin persahabatan dengan Jude Bellingham di timnas U16, U17 hingga U21. Jadi tak heran apabila FA cukup pede untuk mengamankan jasanya. Namun pemuda 19 tahun itu justru mematahkan hati Inggris. Ia memutuskan untuk membela timnas Jerman per Februari 2021. Memilih Jerman tentu bukan tanpa alasan. Dilansir The Athletic, Musiala beranggapan bahwa ia akan mendapat menit bermain yang lebih apabila membela timnas Jerman. Ia juga percaya bahwa bermain di tanah kelahiran adalah yang terbaik untuk masa depannya. Alex Iwobi memiliki hak untuk membela Inggris dan Nigeria. Hal itu karena Iwobi lahir di Lagos, Nigeria, tapi besar di London. Sama halnya dengan Musiala, Iwobi juga sempat tergabung dalam skuad muda timnas Inggris. Namun bakatnya tersia-siakan lantaran tak pernah dipanggil ke skuad senior. Iwobi akhirnya memutuskan untuk membela Nigeria pada tahun 2015. Ia pun mengungkapkan alasan mengapa memilih Nigeria ketimbang Inggris. Menurutnya, ia lahir di Nigeria dan semua keluarganya berasal dari sana. Jadi, Iwobi 100% Nigeria. Selain itu, paman Iwobi yakni JJ Okocha merupakan legenda timnas Nigeria. Jadi, memilih Nigeria adalah keputusan yang tepat baginya. Sama halnya dengan Iwobi, Victor Moses juga paham betul rasanya disia-siakan oleh Inggris meski telah memberikan segalanya untuk timnas junior. Kisah mantan winger Chelsea itu bahkan lebih menyedihkan lagi. Moses harus hidup yatim piatu karena kedua orang tuanya tewas akibat konflik agama. Di usia 11 tahun, ia melarikan diri ke Inggris demi menjalani hidup yang lebih baik. Moses kemudian bermain untuk timnas Inggris U21 tahun 2010. Nigeria sempat meminta Moses untuk membela timnas mereka, tapi Moses beralasan ingin fokus di klub. Inggris yang tak kunjung memanggilnya membuat Moses mulai mempertimbangkan tawaran Nigeria. Pemain berusia 31 tahun itu akhirnya mengiyakan panggilan Nigeria pada 2012. Itu adalah kali pertama Moses kembali ke Nigeria setelah 10 tahun tidak pernah menapakkan kaki di sana. Setahun kemudian ia membawa The Eagles juara Piala Afrika. Bintang Manchester City Erling Haaland lahir di Leeds, Inggris, saat ayahnya Alf Inge Haaland bermain untuk Leeds United.
Maka dari itu Haaland dianggap memenuhi syarat untuk membela timnas Inggris. Namun ketika ditawari untuk membela timnas Inggris, pemain berusia 22 tahun itu tak pernah mengindahkannya. Haaland ditawari kemungkinan yang lebih besar untuk meraih trofi internasional, karena Norwegia sendiri belum pernah mencapai turnamen besar sejak Euro 2000 silam. Namun Haaland benar-benar tak memperdulikan itu. Tampaknya Haaland memang amat mengidolakan sang ayah. Memilih Manchester City sebagai klub barunya juga tak terlepas pengaruh sang ayah yang dulu sempat membela Manchester City awal 2000-an. Jadi, memilih Norwegia untuk mengikuti jejak ayahnya bukanlah keputusan yang sulit. Sejauh ini, Haaland telah mengantongi 21 gol dari 22 penampilan bersama Norwegia. Sempat bermain di U19 dan U21 tahun 2012, Wilfried Zaha membuat 2 penampilan untuk skuad senior Inggris, yang salah satunya saat mengalami kekalahan di laga persahabatan kontra Swedia. Namun kesempatan yang diberikan pada pertandingan tidak resmi itu kurang berkesan bagi mantan punggawa Manchester United tersebut. Wilfried Zaha sebetulnya lahir di Pantai Gading, tapi ia dibesarkan di Inggris. Saat masih belia, orang tua Zaha membawanya ke Inggris demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya pemain Crystal Palace tersebut memiliki peluang membela timnas Inggris meski tak lahir di sana. Meski Zaha sempat mencatatkan 2 caps bersama timnas senior Inggris, itu bukanlah laga resmi. Jadi ia masih berpeluang membela timnas lain. Namun ketika ia tak masuk dalam skuad timnas Inggris pada Piala Dunia 2014 lalu, Zaha memutuskan membela Pantai Gading tahun 2016. Pelatih timnas Inggris saat ini, Gareth Southgate, sempat menawari Zaha untuk bergabung dengan timnas Inggris. Tapi Zaha sudah kadung muak dan akhirnya bertahan bersama Pantai Gading. Giovanni Reina pernah berkesempatan untuk membela timnas Inggris. Gelandang Borussia Dortmund itu lahir di Inggris, tepatnya di Sunderland pada tahun 2002 silam. Saat itu ayahnya, Claudio Reina, yang juga mantan pesepak bola profesional, tengah bermain di Premier League dan membawa keluarganya ke Inggris. Namun karena berada di bawah bayang-bayang sang ayah yang telah menjadi kapten timnas Amerika Serikat di 2 gelaran Piala Dunia, peluang Reina untuk membela timnas Inggris akan menjadi tidak mungkin. Tentu akan jadi tekanan tersendiri apabila Reina membela negara yang berbeda dengan sang ayah. Akhirnya pada usia 19 tahun, ia melakoni debut bersama timnas Amerika Serikat pada 2020 lalu. Dan kini Reina diperkirakan bakal tampil di Piala Dunia Qatar bersama Amerika Serikat. Adnan Januzaj tidak memiliki darah Inggris. Dia juga tidak lahir di London, tapi di Brussels, Belgia. Januzaj baru datang ke Inggris saat berusia 16 tahun untuk bergabung dengan Akademi Manchester United. Namanya mulai dikenal kala menembus skuad utama asuhan David Moyes tahun 2013. Bersinar di tengah redupnya Manchester United membuat pelatih Inggris kala itu Roy Hodgson berusaha menaturalisasi Januzaj berbekal status home ground. Namun, proses tersebut sedikit bermasalah dan Januzaj enggan memperjuangkannya. Meski Januzaj memiliki kesempatan untuk membela Albania, Turki hingga Kroasia, ia lebih memilih tanah kelahirannya, Belgia. Momen epik yang melibatkan Januzaj dan timnas Inggris tersaji di Piala Dunia 2018. Januzaj mencetak gol kemenangan Belgia saat bertemu Inggris di penyisihan grup G. Menariknya, itu jadi satu-satunya gol dan pertandingan yang ia mainkan selama gelaran Piala Dunia 2018.